Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan renungan pagi pada hari ini. Renungan pagi pada saat ini adalah kelanjutan dari renungan di minggu-minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, "Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu." Ada 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi anak-anaknya yang percaya pada Tuhan. Yang pertama, ada satu kata takaran yang baik. Takaran yang baik ini berbicara tentang hidup berkecukupan. Setiap kita yang diberkati dengan takaran yang baik, kita bisa hidup berkecukupan. Kita berkecukupan dalam segala hal, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan 26. Di situ firman Tuhan menjanjikan kepada kita semuanya umat Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu anak cucunya tidak akan sampai meminta-minta roti. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Sehingga pada saat kita terjatuh sekalipun, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang setiap kehidupan umat manusia yang percaya kepada Dia. Kata yang kedua, yaitu dipadatkan. Arti dipadatkan di sini setiap rongga, setiap ruang yang ada, itu harus kita padatkan sehingga agar bisa terisi penuh lebih banyak lagi. Kata dipadatkan ini berbicara mengenai kesempatan. Dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita salurkan, berkat yang Tuhan berikan bagi kita, salurkanlah. Pada saat kita melihat ada kesempatan yang ada, apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, apa yang sedang terjadi di negara kita, apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, mari jangan lewatkan kesempatan itu. Salurkanlah berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mungkin pada saat kita diberkati lebih, mari para kesempatan ini harus kita salurkan, karena kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Dan kata yang ketiga, yaitu digoncang atau digoncangkan. Ini berbicara tentang suatu pilihan dari berkat yang kita terima, yang Tuhan berikan pada kita. Karena pada saat kita menyalurkan berkat yang masih dipercayakan pada kita, karena kita pada saat kita mau menyalurkan berkat di hadapan satu pilihan, yaitu apa? Pilihan yang kita harus menyeleksi siapa orang yang harus diberi, mana orang yang tidak harus diberi. Sehingga muncul ada satu istilah, like and dislike. Mana yang kita suka kita beri, dan yang kita tidak suka tidak akan kita beri. Disinilah ini harus kita, pada saat kita menyalurkan berkat, jangan memilih-milih orang. Apakah dia seiman dengan kita ataukah tidak? Apakah dia memiliki suku apa, memiliki bangsa dari mana, dia memiliki budaya seperti apa. Mari Bapak Ibu dan sekalian, pada saat kita mau menyalurkan berkat yang Tuhan berikan, tidak harus kita memilih-milih. Salurkanlah berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kata yang keempat, yaitu tumpah keluar. Kata tumpah keluar ini ibaratkan kalau kita memiliki satu air di dalam satu gelas yang sudah terisi penuh air, kemudian masih diisi air kembali sehingga sampai tumpah keluar. Isi daripada takaran itu begitu banyak dan melimpah sehingga kita tidak cukup ruang untuk menampungnya. Takaran yang tumpah keluar ini adalah takaran yang paling tinggi. Hal ini menggambarkan kita memiliki berkat di level kelimpahan yang melebihi kapasitas kita untuk menampungnya, di mana semua kebutuhan dalam kehidupan kita sudah berkelimpahan dan bahkan berkelebihan
di dalam segala sesuatu yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita. Bapak-Bapak sekalian, di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan di sini menjanjikan Dia sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kita, sehingga Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa berkecukupan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita berkecukupan di segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, di level inilah kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan bagi orang lain dengan begitu berkelimpahan. Dari 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, kita saat ini berada di level yang mana? Apakah kita berada di level takaran yang baik? Apakah kita berada di level takaran yang dipadatkan? Apakah kita berada di level yang digoncangkan? Dan apakah kita berada di takaran yang sampai tumpah keluar? Untuk mencapai satu takaran yang tertinggi ini, berkat yang di level kelimpahan seperti ini, di dalam Lukas 6 ayat 38 mengajarkan kepada kita semua, berilah dan kamu akan diberi. Artinya apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tapi kadang kita sulit untuk memberi. Kadang kita sulit untuk berkorban. Kadang kita sulit untuk menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Padahal ada kesempatan untuk kita bisa memberi, tetapi kita masih terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak memilih-milih, dan kita masih terlalu banyak untuk mementingkan diri kita sendiri saja. Sehingga mulai muncul ada rasa iman-iman, ada rasa sayang untuk diberikan pada orang lain. Sehingga mulai muncul dalam pikiran kita, daripada aku memberi pada orang lain, lebih baik harta ini aku simpan. Lebih baik aku menumpuk harta untuk demi masa depan keluarga, demi masa depan anak-anak. Itu memang perlu dan itu penting. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi seorang yang pelit, menjadi seorang yang kikir, semua serba hitung-hitungan, dijauhkan Tuhan dari hal ini dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah akan merasa puas atas apa yang sudah diterima, atas apa yang sudah dia miliki, sehingga tidak akan bisa mengatakan rasa cukup di dalam kehidupannya. Kehidupan orang seperti ini pasti tidak akan tenang, sebab dia selalu dihantui dengan rasa kurang. Segala sesuatunya masih kurang terus. Kalau melihat orang lain diberkati, kalau melihat orang lain sukses, kalau melihat karirnya orang lain menanjak, dia mulai berpikir, mengapa aku tidak seperti orang itu? Mengapa Tuhan tidak memberkati aku seperti orang itu? Sehingga muncul ada rasa iri hati dan mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan itu serasa tidak adil? Mengapa Tuhan memberkati orang lain dengan lebih banyak dibandingkan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupanku? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan bagi kami, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang berkelimpahan, tetapi secukupnya. Makanan itu berbicara mengenai hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Hal yang mendasar itu makan, minum, pakaian, sandang pangan. Tuhan pasti sediakan itu semua dengan secukupnya supaya kita hidup dalam berkecukupan. Firman Tuhan ini mengajarkan pada kita, hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa cukup dengan berkat yang kita peroleh saat ini, sehingga kita tidak perlu lagi ada iri hati terhadap orang lain.
Kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Pada saat kita masih membanding-bandingkan dengan orang lain, itulah iri hati. Pada saat kita tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah kita miliki, itulah benih daripada iri hati. Kapankah kita bisa berkata cukup dalam kehidupan kita? Cukup itu bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup itu bukan soal berapa banyaknya dari apa yang kita miliki. Cukup itu bukanlah soal semua keinginan kita terpenuhi. Tetapi cukup adalah persoalan kepuasan hati kita. Ada rasa cukup atas apa yang kita miliki. Kata cukup ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Kata cukup ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang bisa bersyukur di dalam kehidupannya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah bersyukur atas apa yang kita terima dan kita miliki dalam kehidupan kita, maka hati kita tidak akan pernah merasa puas. Hati yang tidak pernah merasa puas tidak akan pernah bisa mengatakan rasa cukup. Saya ulangi kalimat ini. Kalau kita tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah kita terima, kalau kita tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, maka hati kita tidak akan pernah merasa puas. Hati yang tidak pernah merasa puas tidak akan pernah bisa mengatakan rasa cukup. Bapak Ibu sekalian, kata cukup bukan berarti kita sudah berhenti sampai di sini saja. Berhenti berusaha, berhenti bekerja, berhenti melakukan aktivitas. Bukan berarti kita mandek. Bukan kita berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita berhenti dan sudah merasa puas diri. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita, jangan biarkan ada keserakahan. Jangan biarkan ada ketamakan ada di dalam kehidupan kita. Rasa serakah, ketamakan inilah yang menjadi penghambat utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi sulit untuk berkata cukup. Sehingga kita menjadi sulit untuk kita bersyukur. Pada saat kita bisa mengatakan cukup dan kita bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadi saluran berkat. Kita melakukan bagian kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada bagi orang lain, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, untuk memperbesar kapasitas kita di dalam kita mengelola berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apakah kita berada di satu level takaran yang baik? Apakah kita berada dalam satu level takaran yang dipadatkan? Apakah kita berada satu levelnya takaran yang digoncangkan? Atau kita sudah memiliki takaran yang tumpah keluar, yang menjadi satu takaran tertinggi, yaitu berkat di level kelimpahan dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 mengajarkan bagi kita semua, kalau kita bisa mencapai satu level tertinggi, maka berilah, maka kamu akan diberi. Artinya apa? Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Oleh karena itu dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 ini dikatakan bahwa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ukuran apa yang kita miliki saat ini? Mari kita tingkatkan kapasitas kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Oleh karena itu pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, jangan tahankan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena berkat yang Tuhan berikan ini adalah bukan berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita hanya sebagai saluran berkat. Oleh karena itu salurkanlah berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan.
keputusan ada di tangan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.